perluasannya nggak bisa ke belakang, akhirnya perluasannya ke samping kanan sama ke samping kiri, ya sudah nggak ada masalah. Tapi nanti tetap ditutup, jadi yang pojok sana perbatasan antara saf laki-laki dengan saf perempuan tidak saling melihat. Kemudian berikutnya masalah yang kelima, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini keuntungan jadi makmum ya. Ma yatahammalul imamu 'anil makmum. Apa yang menjadi tanggungan imam bagi para makmumnya? Alias ini cukup imam saja, makmum nggak usah. Karena sholatnya berjamaah. Kalau sholat sendiri dari awal sampai akhir sholat kita baca. Tapi kalau sholat berjamaah ada perinciannya. Karena sudah ada imam di sana yang mewakili kita untuk membaca. Yatahammalul imamu 'anil makmum an qira'ata fi sholati jahriyah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah. Imam itu menanggung alias mencukupi bacaan makmum di dalam sholat jahriyah. Jadi makmum tidak membaca bacaan apa-apa, cukup imamnya saja yang baca, makmum diam dengerin. Sholat apa? Sholat jahriyah. Sholat jahriyah itu sholat yang dikeraskan. Sholat subuh rakaat 1 dan 2, sholat maghrib tadi rakaat 1 dan 2, isya nanti rakaat 1 dan 2. Itu jahriyah. Kalau nanti bagi para laki-laki Jumat itu jahriyah, rakaat 1 dan 2. Adapun rakaat 3 maghrib, 3, 4 isya, duhur asar 1, 2, 3, 4 itu makmum baca sendiri, semuanya baca sendiri-sendiri. Adapun kalau dalam sholat berjamaah yang jahriyah cukup bacaan imam saja. Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah marfu'an, mengatakan idza qara'a fa'amsitu. Jika imam membaca maka diam kalian diamlah. Jadi ketika imam membaca jahriyah Al-Fatihah dan surat setelahnya, makmum diam mendengarkan bacaan imam saja. Dan juga sabda Nabi yang lain di hadis riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah bersabda, "Man kana lahu imamun fa qira'atuhu lahu qira'ah." Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam itu baginya bacaan dia. Alias si makmum enggak usah baca. Ini Bapak Ibu sekalian di dalam sholat jahriyah. Adapun di sholat sirriyah maka imam tidak mewakili bacaan siapa-siapa. Imam baca sendiri, makmumnya juga baca sendiri masing-masing. Yang sholat sirriyah, sir itu tidak terdengar, seperti kita contohkan tadi, duhur, asar, rakaat ketiga maghrib, rakaat 3, 4 isya. Itu sholat yang sirriyah, baca masing-masing, wajib harus membaca. Nah, ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, masalah yang kelima. Kita agak cepat-cepat ya. Masalah yang keenam, nah ini hiburan ini bagi sebagian orang, yaitu musabaqatul imam, mendahului gerakan imam. Mungkin ini menyambung pertanyaan beberapa saat yang lalu ya, ibu pernah nanya, kapan ibu-ibu gerak mengikuti gerakan imam? Maka kita jawab kemarin, ketika imam selesai sempurna mengucapkan bar, Allahu Akbar. Nah ini dilakukan biar gerakannya, biar imam duluan selesai baru makmumnya. Nah ini ada pembahasan, ternyata tidak boleh mendahului imam. Barang siapa yang takbiratul ihram mendahului takbiratul ihramnya imam, maka dia tidak sah sholatnya. Ini tentang takbiratul ihram ya. Kok imamnya suwe banget toh? Rapikan soft kok suwe banget, saya tak disi. Imam yang mendahului takbiratul ihram makmum yang mendahului takbiratul ihram imam, maka sholatnya tidak sah. Jadi biar imam duluan
Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Fungsinya itu, imam dijadikan di depan itu untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Jika dia bertakbir, Allahu akbar, kalian bertakbirlah. Wa idza raka'a farka'u. Kalau dia rukuk, sudah sempurna rukuknya, maka rukuklah kalian. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana wa lakal hamdu. Jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah rabbana wa lakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu. Jika imam sujud, maka sujudlah. Ini aturannya bagi jamaah laki-laki yang di belakang imam, insya Allah bisa Pak Bu sekalian ikuti, lihat gerakan imam lewat lirikan mata, tidak ada masalah, boleh, tidak ada masalah. Imam sudah rukuk, maka rukuk, imam sujud, sujud, dan seterusnya. Adapun yang tidak bisa lihat imam, mungkin di rakaat ketiga, keempat, soft laki-laki ya, dan juga soft ibu-ibu, ada penghalangnya juga, itu nggak bisa lihat gerakan imam, maka lebih amannya nunggu takbir imam dibaca sempurna baru gerak untuk rukuk ataupun untuk sujud ataupun untuk gerakan-gerakan yang lainnya. Memang ada ancamannya, ada Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah. Rasulullah SAW pernah mengancam ya, dan ancamannya ini berat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dihukuminya di sini marfu sampai ke Nabi SAW. Dikatakan amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilullahu ra'sahu ra'sahima. Maka apakah seorang tidak takut? Apakah seorang yang mengangkat kepalanya duluan dari imam itu tidak takut jika Allah merubah kepalanya menjadi kepala keledai? Jadi ancamannya berat Pak Bu. Seorang itu kalau sujud ya terkadang lama, dului gerakannya. Diancam sama di sini, apakah seorang yang mengangkat kepalanya duluan mendahului imam itu tidak takut kalau Allah akan merubah kepalanya itu seperti kepala keledai? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini Bapak Ibu ancamannya. Ancaman ini hakiki ya. Bisa dirubah kepalanya dia benar jadi kepala keledai, atau sifatnya disamakan dengan sifat keledai yang bodoh. Allah Ta'ala. Kemudian pernah dengar kisah dari, kalau tidak salah, dari Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Ada seorang ahli hadis menyampaikan hadis ke murid-muridnya itu di belakang tabir, alias tidak terlihat secara langsung oleh muridnya. Di beberapa kesempatan akhirnya sang guru tadi ingin menceritakan kenapa alasan beliau menutup dirinya dari murid-muridnya ini. Ternyata dibuka, beliau sang guru dahulu sebelum dapat hidayah pernah mengangkat kepalanya duluan dari imam. Akhirnya kepalanya diubah mirip keledai. Jadi setelah itu tobat, tapi ya terlanjur berubah ya, malu. Kemudian ya ditutupi biar orang tidak melihat wajah beliau. Allah Ta'ala. Jadi ini tentang musabah untuk imam. Ini biasa terjadi Bapak Ibu sekalian, tidak sengaja bisa jadi, yaitu dalam kondisi imamnya itu gerakannya agak lambat, mungkin gara-gara sepuh, makmumnya muda. Allahu Akbar, imam masih gerakan untuk rukuk, makmum yang dibuatkan langsung rukuk. Ini kalau kita nemui Bapak Ibu sekalian, terutama bapak-bapak ya, nemui imam yang seperti ini pas kita jadi makmum,
duluan. Nunggu rukuknya benar-benar rukuk lurus, nunggu sujudnya, kepalanya benar-benar di imam tadi meletakkannya di tanah, baru kita gerak. Kalau kita bisa lihat secara langsung. Untuk imam yang gerakannya seperti itu, mungkin dikarenakan tadi sakit atau tua sepuh. Intinya dijauhi semaksimal mungkin. Kalaupun tidak sengaja, karena tidak tahu nggak ada masalah. Tapi kalau sengaja berarti berdosa. Kemudian terakhir Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, di sini dibahas beberapa hukum terkait dengan hal ini, imam dan juga tentang sholat berjamaah di masjid. Yang pertama, ini banyak dijauhi oleh orang-orang yang belum tahu ya. Istihbabu qurbil ulil ahlam wa nuha minal imam. Disunahkan Bapak Ibu, bapak-bapak ini terutama ya, itu disunahkan bagi orang yang dewasa dan berakal dan punya ilmu mendekat softnya di belakang imam. Jadi pas adzan berkumandang kita datang ke masjid, maaf ya, jangan pilih posisi yang soft ketiga. Sholat sunat di situ jangan. Sholat sunat di soft pertama, kalau bisa mendekat ke arah ini, belakang imam ini. Jadi didahulukan di belakang imam ini ulul ahlam wa nuha, orang-orang dewasa dan orang-orang yang punya ilmu. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW ketika beliau jadi imam ya. Liyani minkum ulul ahlam wa nuha, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Rawahu Muslim. Hendaklah di belakangku di antara kalian adalah orang yang ulul ahlam wa nuha, orang yang dewasa dan mempunyai ilmu. Kemudian yang berikutnya jejer-jejernya mereka yang setelahnya, yang berikutnya mereka yang setelahnya. Jadi kalau boleh saya katakan gitu, bapak-bapak yang sudah belajar seperti ini, sudah tahu hukum seputar sholat berjamaah, masya Allah ngajinya sudah rajin, gak boleh di shaf kedua. Isi shaf pertama terlebih dahulu. Jangan biarkan nanti anak kecil ke sini. Anak kecil sudah di sini, mungkin dia sudah duluan ya, kita telat. Itu sebenarnya dia berhak, nggak boleh diusir. Nggak ada pesan-pesan shaf itu nggak ada. Barang siapa datang duluan dia berhak. Meskipun itu anak kecil, nah tapi kan nggak pantas anak kecil di sini. Bukan kita usir, bukan. Cuman yang dewasa harusnya duluan, biar anak kecil nggak ke sini. Ini yang pertama. Semangat untuk cari soft di belakang imam. Tujuannya, hikmahnya apa? Memperhatikan imam, gerakannya bisa belajar, kemudian bisa dikoreksi dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, yaftahu alaihi fil qiraah, bisa membantu imam ketika imam kesulitan dalam melanjutkan bacaan ayat Qur'annya. Jadi kalau imam butuh bantuan, yang bantu bukan di shaf ketiga teriak-teriak. Jadi yang bantu di sini dibenarkan langsung oleh orang-orang yang dekat. Suaranya lebih terdengar jelas. Kemudian hikmahnya ganti imam. Nah ini yang paling penting ini. Mungkin di sini belum pernah kejadian. Pernah apa benar? Imamnya batal digantikan? Belum. Nanti dibatalin ya Mas ya. Biar dipraktekin. Jaga-jaga Pak, ada beberapa kesempatan itu imamnya di tengah-tengah batal. Ya, yang di sini harus yang menggantikan. Jadi nanti imam batal, dia langsung letakkan mic-nya, dia noleh ke belakang, udah batal kan bebas kan, Pak? Atau ditarik salah seorang biar nggak bingung, saya batal. Nah nanti yang ditarik dikasih komando imam tadi langsung, nggak usah, oh jangan jejer tua ya jangan. Harus yang di belakang ini harus yang menggantikan. Kalau pas berdiri enak ya, gantinya ditarik, geser ke depan jalan, nggak ada masalah.
jalan soft sini ke depan kalau dibutuhkan gerakan itu boleh, meskipun lebih dari 3 gerakan, nggak ada batasannya selama dibutuhkan. Cuma nanti terkadang imam ini batal pas sujud, imam ini batal pas sujud atau pas duduk di antara 2 sujud. Maka ini cara gantinya gimana? Apakah makmumnya nanti berdiri kemudian duduk di saf imam, atau tetap di makmum baru nanti ketika berdiri maju? Maka jawabannya yang kedua nih. Contoh seperti ini, Bapak sekalian, ini untuk bapak-bapak nih. Imam batal ketika sujud, seperti kasus yang beberapa waktu yang lalu itu di CCTV, imamnya hampir meninggal ketika sujud, ditengok sama makmum di belakang ini, dilirik itu ternyata jantung terkapar. Akhirnya 2 imam gerak itu satu balik lagi, satunya ke depan. Sebenarnya ya itu gak ada masalah ya, mungkin panik ya, tapi seharusnya gak usah, soalnya posisi sujud ya. Seharusnya posisi sujud ini dia langsung jadi imam. Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar, sujud lagi, Allahu Akbar, berdiri. Nah nanti baru dia jalan ke depan, baru dia nanti jalan ke depan menggantikan shafnya imam. Jadi dalam kondisi duduk atau sujud, makmum yang menggantikan ini tetap di shafnya, tapi secara komando dia langsung mengambil alih komando tersebut. Jadi nggak ada sujud kemudian gelosa gitu saya berangkat sambil nggak ada, tetap di tempatnya, bangkit dari sujud. Kalau misalnya itu masih sujud pertama, sujud lagi, nanti habis itu pas bangkit ke rakaat berikutnya dia jalan ke depan maju. Kalau imamnya perlu digantikan dalam kondisi duduk ataupun sujud. Ini ya beberapa fungsi orang yang paham ilmunya di belakang imam. Kemudian yang kedua, hukum-hukum yang berkaitan dengan imam dan sholat jamaah, Bapak Ibu sekalian. Al-hirsu ala shafil awal, semangat cari shaf yang pertama, semangat bagi shaf yang semangat untuk cari shaf yang pertama. Wah ini yaitu tadi, terkadang banyak orang nggak tahu sudah datang duluan, masya Allah, tapi milih shaf yang kedua. Nah, ini sayang ya. Shaf yang pertama itu banyak sekali keutamaannya. Nabi sampai mengatakan ya, lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wa shafil awal summa lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahammu. Kalau seandainya manusia tahu pahala memenuhi panggilan sholat dan pahala di shaf yang pertama, dan mereka tidak dapat shaf pertama ini rebutan gara-gara saking banyaknya yang ingin dapat keutamaan, sampai diundi di kopiok undiannya dapat shaf pertama siapa, mereka pasti akan undi gara-gara tahu besarnya pahala shaf yang pertama ini. Jadi ini shaf yang terbaik bagi lelaki. Bahkan ada sebuah gambar yang dulu sempat tersebar ya. Shaf pertama ini dikasih uang 100 ribuan, shaf kedua dikasih uang 50 ribuan, shaf ketiga dikasih uang 10 ribuan. Kalau seperti ini, pilih shaf berapa Pak? Pasti langsung semangat ya shaf pertama. Saya tepat disik jibui kabeh loh. Enggak. Itu kayaknya cuma gambar aja ya. Tapi apakah pernah dilakukan? Enggak bagus juga nanti ya. Nanti motivasi seorang beribadah pengen dapat apa Pak? Duit ini ya. Ya janganlah, pahala di akhirat lebih besar daripada cuma dapat duit ini. Ini yang nomor 2. Yang ketiga, ini tasfiyatus sufuf wa tarasu fiha, meluruskan shaf dan rapat, wasaddul kharaj, dan menutup celah, wa itmami shafil awal fal awal,
Shaf pertama dipenuhi full, baru shaf berikutnya. Nah, ini tugasnya imam sebelum memulai sholat berjamaah akan mengucapkan sufufakum atau kalimat yang serupa, inna tasfiyatas sufufi min tamamis shalah. Luruskan, rapatkan shaf, karena lurus dan rapatnya shaf ini termasuk kesempurnaan sholat. Ini bagi imam sudah mengingatkan, maka bagi makmum ia nanti tinggal dilaksanakan. Shafnya biar lurus bagaimana? Dahulu Anas mengatakan radhiyallahu anhu mengatakan karena ahaduna yulziku mankibahu bimankihi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi. Dulu kami para sahabat pas jadi makmum itu satu dengan yang lainnya menempelkan ini Pak, bahu dengan bahu teman sebelahnya, kemudian kaki dengan kaki teman sebelahnya. Itu dahulu para sahabat merapatkan softnya itu seperti itu. Bahu ini sampai nempel dengan bahu sebelahnya, kemudian kaki ini nempel dengan kaki orang yang sebelahnya. Ini di sini alhamdulillah sudah ada sajadah ya. Enggak bawa sajadah sendiri-sendiri, meskipun ada beberapa. Ini merapatkan soft gampang di sini. Tinggal geser-geser kaki saja. Tapi di beberapa masjid itu enggak ada sajadah, bawa sajadah sendiri-sendiri, dek sajadahnya gede-gede. Ini sing nempel sajadahnya Pak Bu. Kaki ini lah nempel. Gih, terus loh. Gih, sajadahnya sangat sing gede banget nih. Kakinya cuma bukanya segini, sajadahnya segini. Itu yang nempel sajadah, enggak ada. Itu bukan termasuk meluruskan dan merapatkan shaf, itu malah bikin shaf bolong-bolong. Shaf bolong-bolong kenapa sih? Oh, ini celah ya, celah untuk syaitan lewati, ganggu sholat orang-orang di celah-celah tersebut. Jadi jangan sampai ada celah, rapatkan, luruskan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, sholatul munfarid khalfas shaf. Sholatnya orang sendirian di belakang shaf. Gambarannya gini Bapak Ibu. Shaf 1 sudah penuh, itu baru shaf kedua diisi. Shaf kedua penuh, shaf ketiga diisi. Aturannya gitu. Kok shaf pertama belum penuh, masih ada 2 atau 3 tempat, kok dia bikin shaf sendiri di belakang? Ya itu yang dibahas. Hukumnya apa? La tasihhu sholatul rajuli wahdahu munfaridan khalfas shaf. Tidak sah sholatnya orang sendirian di belakang shaf. Jadi dia harus masuk shaf. Kecuali kalau sudah penuh, dia datang sendirian, ya nggak ada masalah, karena mau masuk shaf depannya sudah penuh, nggak apa-apa sendirian. Atau ada barengan masih wudhu atau masih parkir sandal, ditunggu dulu biar jejer berdua, tidak sholat sendirian, nunggu jejer dulu. Tapi kalau terburu-buru, imam sudah mau rukuk juga, nanti malah telat, ya nggak ada masalah takbir meskipun di belakang shaf sendirian, karena sudah tidak ada tempat lagi di depannya. Dari mana tidak sah sholatnya orang yang sendirian? Hadis Nabi SAW, la sholata li munfaridin khalfas shaf. Tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang shaf. Dan Rasulullah pernah melihat seseorang sholat sendirian di belakang shaf, diperintahkan ulangi lagi sholatnya, disuruh ulangi lagi. Ini hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Kita lihat ya, kok masnya kan imam setelah salam kan balik badan, kok ada yang sholat di belakang sendirian, disuruh sholat lagi, ulangi, karena sholatnya tidak sah. Wallahu ta'ala alam. Ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, yang kita bahas berkaitan tentang sholat. Masih ada waktu sekitar berapa menit?
silakan Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan ada pertanyaan dari yang disampaikan berkaitan tentang imam dan adab sholat berjamaah. Oke, mohon. Sekarang tuh kelihatannya salat itu di masjid itu jarang-jarang. Gini, Jarang-jarang. Seseorang. Enggak. Tempat saya itu jarang segini-segini ya. Oh gitu. Karena corona kemarin. Oh iya. Iya. Kalau corona kemarin ya. Gimana Pak? Kebiasaan jadinya. Oh jadinya kebiasaan gara-gara corona kemarin ya. Seharusnya kembali seperti semula Pak, karena corona sudah hilang. Soft-softnya harusnya kembali seperti semula. Dan sebenarnya takmirnya dikasih saran saja kan itu dari takmir ya. Tidak diaba-aba. Jadi garis-garisnya masih ya. Masih. Iya garis-garis selah-selahnya itu masih. Oh enggak ada. Kan pakai ini. Oh sudah pakai ini. Berarti itu tugasnya imam Pak. Nah itu salah satu tugas imam itu tadi bilang sofu lurus rapatnya sof. Pak itu belum geser. Harus deh. Seperti itu. Imam boleh seperti itu. Itu kadang dia agak pendek anunya. Tidak diisi kosong dua orang. Gimana hukumnya sholat sendirian di belakang sof? Dikarenakan tempat yang kosong terlihat oleh jamaah laki-laki, hijabnya cupet untuk jamaah perempuan. Ini kalau pas sholat sendirian atau pas sholat sunnah nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau sholat yang dimaksud di sini pas sholat berjamaah, ibu bapak sekalian, jamaah sudah ditunaikan, iqamah sudah dikumandangkan, itu harus masuk shaf semuanya. Meskipun di shaf ibu tadi hijabnya cupet terlihat sama laki-laki, nggak ada masalah, tetap masuk shaf, nggak boleh di belakang sendirian. Shafnya di depan penuhi terlebih dahulu. Mungkin itu Allah Ta'ala a'lam. Tentang tadi beberapa masjid yang masih longgar-longgar efek corona, ya seharusnya takmirnya perhatian kembali, dihimbau ke jamaah semuanya untuk rapat dan lurus shafnya seperti semula. Sebenarnya tadi pengen ngasih sedikit tentang pemilu besok. Bukannya siapa gitu, bukan, nggak kampanye. Tapi qadarullah waktunya tidak cukup. Gak ada masalah. Ya intinya di pemilu kali ini kita doakan Bapak Ibu sekalian, semoga pemimpin yang terpilih itu pemimpin yang sayang kepada rakyatnya dan tidak untuk kepentingan pribadi beberapa golongan. Amin. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Sudah waktunya masuk isya. Kita akhiri dengan doa para majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la